Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita melihat ke kitab Ibrani pasal ke-7. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Imam yang membuat kita sempurna selamanya. Atau bantuan yang selamanya bagi kita, penolong yang selamanya bagi kita, atau dengan tema yang lebih gampang, penolong yang abadi bagi kita. Imam yang memberikan sempurnaan pada kita itu lebih benar, lebih kamu pengen menggunakan tema apa aja boleh. Mari kita melihat kitab ini. Pasal 1 sampai dengan 10 itu adalah kitab Ibrani garis pembagian yang pertama. Bagian pertama, Yesus menderita. Kita juga mengikuti jalan ini. Kemudian menerangkan tentang perhentian sampai di hadapan tata karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemudian masuk ke dalam ruang maha kudus. Tanpa Yesus kita tidak bisa masuk di ruang maha kudus. Sekarang orang Israel bisa dengan mengandalkan Yesus bisa masuk dalam ruang maha kudus. Mengapa demikian? Dikatakan dia telah menyelamatkan kita dan dengan penuh berani menghampiri tata kasih karunia dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Maka di tema yang kedua kita menggunakan tema pertolongan kita pada waktunya. Kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Mengapa Yesus membawa kita ke dalam tata kasih karunia masuk ke dalam tabirnya? Ini ayat pasal ke-7 sampai 10 ini diterangkan. Ini dikatakan dia memberikan, dipersembahkan. Karena persembahan darinya kita bisa datang di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Pasal 7 sampai 10 kita masuk dalam garis bagian yang besar. Yang kedua, pasal 1 sampai dengan 6, apa yang terjadi, ada apa? Yesus penderitaan Yesus, dalam jalan penderitaan Yesus kita juga harus mengikuti. Di bagian pertama itu dikatakan mengapa, terus yang bagian kedua bagian pertama itu menerangkan satu pertanyaan apa, yang pembagian yang kedua itu mengapa. Orang Israel mengikuti perjanjian lama sudah lama sekali dan mengapa dulu tidak bisa, sekarang bisa? Karena mereka merasa tidak bisa langsung mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mereka menghadapi politik dari Roma, mendapatkan penindasan, bahkan menghadapi penindasan dari
orang penganut Yahudi. Mereka berkuasa dan mereka juga adalah bagian dari pengambil politik yang menindas orang Kristen. Mengapa orang Kristen harus menghadapi penderitaan ini? Banyak sekali yang bisa direnungkan. Maka kita kembali di agamanya Yahudi. Di sana kita merasa mereka juga mendapatkan keselamatan. Mengapa harus menderita? Kalau kita tidak usah menjadi orang Kristen, kita banyak sekali mendapatkan keuntungan. Selain dari Kristen juga aku bisa untuk percaya Tuhan, dan juga saya mendapatkan bagian dari politik, dan juga saya bisa mendapatkan berdagang. Di pasal 1-6 menerangkan yang demikian. Sesungguhnya ada pertolongan di dalam Yesus. Dia selamanya pertolongan. Kita harus berpandang kepada Yesus, mengikuti Yesus, mengakui Yesus. Kita tegar dalam Yesus dan jangan meninggalkan jalan ini. Di pasal ke-6 dikatakan kalau kamu meninggalkan jalannya Tuhan, kamu mendapatkan di sini ada peringatan. Di sini adalah satu peringatan, kalau kita tidak berpegang maka kita apa yang kita tidak semuanya akan menjadi sia-sia. Ada kalanya kadang orang Kristen juga mereka tidak merasa bisa sampai pada di hadapan Tuhan, karena mereka menggunakan para imam Lewi untuk memberikan persembahan dengan istiadat yang lama orang Lewi. Ini adalah satu belenggu juga bagi mereka. Sampai di pasal keempat yang terakhir mereka dikatakan mereka bisa sampai menghampiri di hadapan Tuhan, tidak perlu mengikuti dunia, mengikuti ajaran orang Yahudi sampai di hadapan Tuhan. Karena di ajaran Yahudi mereka tidak bisa menghampiri di hadapan Tuhan. Demikian juga dunia. Maka kita harus merindukan yang lebih bagus lagi, yang memberikan keselamatan bagi kita. Ini dikatakan yang selama-lamanya, keselamatan yang selama-lamanya, pertolongan yang selama-lamanya. Mengapa? Ya, inilah yang akan diterangkan pada pasal 7 sampai dengan 10. Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Mengapa dengan pengorbanan Yesus semuanya itu bisa? Kita bisa dibawa di hadapan Tuhan. Inilah perbedaan antara Yesus dengan orang Lewi. Di pasal ke-7 ini kita membahas ini. Di pasal ke-7 kita membagikan dalam subtema ketiga pasal ayat 1 sampai 10. Peraturan imam Yesus lebih tinggi daripada Lewi. Yesus sebagai imam besar lebih besar daripada imam orang Lewi. Pasal 7 ayat pertama
Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ini adalah terusan dari pasal ke-6 yang terakhir. Di ayat 19 dikatakan di pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita mengandalkan Yesus, kita bisa masuk ke dalam tabir. Di 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Perintis ini bukan AC. Ini dia adalah perintis yang pertama, yang pemimpin. Perintis ini memimpin laskar yang dibawanya. Dia yang pertama, dia yang paling depan, garis depan. Kita mengikuti dia terus berlari. Dia di depan kita. Kita mengikuti dia membawa kita masuk ke dalam tabir. Dia bisa membawa kita masuk ke dalam tabir karena dia adalah yang di mana Yesus telah sebagai perintis bagi kita ketika dia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya, sehingga membawa kita bisa sampai masuk ke dalam tabir. Tidak tahu mengapa hari ini saya bisa menerangkan tentang Melkisedek dan masuk ke dalam tabir. Ini Yesus adalah perintis bagi kita, membawa kita masuk ke dalam tabir. Karena dia menurut peraturan Melkisedek, dia adalah imam besar bagi kita yang diutuskan dari Tuhan. Dia di depan kita sebagai perintis dan pemimpin bagi kita. Maka memimpin kita bisa tinggal diam di jalannya Yesus. Jalan apa itu? Yaitu jalan yang bisa berlabuh sampai ke belakang tabir. Jalan yang lain, jalan yang menuju kelemahan dan kematian. Jalan dunia dan jalan Mesir. Jalan pemberontakan, jalan kebinasaan. Hanya jalan ini taat, yaitu jalan Yesus. Kemudian mengikuti dia kita bisa masuk sampai menghampiri tata karunia, kasih karunia dengan menurut peraturan Melkisedek. Maka di pasal ke-7 dimulai diterangkan soal Melkisedek. Di pasal kelima dikatakan kalau kita tidak menuruti peraturan Melkisedek, kita tidak bisa menjadi dewasa seperti minum susu. Maka di pasal ke-5 dikatakan kita bisa menjadi sempurna. Sebab sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat kepada apa yang dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek.
Mengenai Melkisedek banyak sekali yang harus diterangkan. Semua pada menerka. Yang sesungguhnya apa yang mereka terangkan di sini kita penulis bagi kitab Ibrani, kalau apa yang mereka rundingkan di sini, kalau penulisnya Paulus juga mungkin tidak bisa terima. Suatu yang sulit karena menerangkan tentang Melkisedek itu sulit yang bagi kita pahami. Maka kita hanya bisa menjadi anak yang minum susu, nggak bisa makanan yang keras. Maka kalau penulis bagi Paulus itu ada juga yang sulit untuk dijelaskan. Karena mereka terlalu terikat akan perjanjian lama di peraturan yang demikian, mereka menganggap semua itu tidak boleh diubah. Jadi mereka mengambil kesimpulan kalau Melkisedek itu adalah satu lambang. Di luar dari Lewi, Imam Lewi satu lambang atau satu arti. Jadi mereka tidak bisa masuk untuk mau dengar atau memahami. Di sini masih terus dikatakan ayat pasal 1 sampai 10 menerangkan tentang Melkisedek. Dan juga di sini ada tambahan di terusan dari pasal 6. Yesus Kristus adalah menurut peraturan Melkisedek lebih besar, lebih tinggi daripada orang Imam Lewi. Menurut penulis kitab Ibrani, Melkisedek, dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan juga di situ menerangkan bahwa Abraham memberi persembahan bagi dia, persepuluhan bagi dia. Dan di sini memperkenalkan dia satu yang menyongsong Abraham, yang memberkati dia. Siapa itu? Dia adalah Raja Salam. Di situ diterangkan ia adalah raja pertama-tama raja benar, juga Raja Salam, Raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, maka dia bukan orang Lewi. Dia mengambil persembahan dari Abraham 1/10 dan memberikan berkat bagi Abraham. Kita pikir, kita renungkan. Abraham memberi hasil rampasannya 1/10 bagi orang ini. Orang ini sangat mulia. Melkisedek lebih dihormati daripada Abraham. Camkanlah betapa besarnya orang ini kepada Abraham, bapak leluhur kita, memberi persembulan hasil rampasan yang paling baik. Di ayat kelima juga dikatakan, dan mereka dari anak-anak Lewi menerima jabatan iman, mendapatkan tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah anak keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Dengan gampang dikatakan, Melkisedek dia memungut persepuluhan dari Abraham
orang Lewi memungut persepuluhan dari para saudara-saudaranya, tetapi Abraham juga harus memberi persembahan bagi Melkisedek, persepuluhan bagi dia. Orang Lewi dari keturunan Abraham. Di sini dikatakan orang Lewi adalah keturunan dari Abraham. Mereka hanya memungut persepuluhan dari saudara-saudara mereka. Di sini para imam memungut persepuluhan dari saudara-saudara mereka, dan tetapi juga Melkisedek, Abraham juga harus memberi persepuluhan ini kepada Melkisedek, Raja Salem. Melkisedek lebih besar dari mereka. Di ayat ke-7 dikatakan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih tinggi diberkati oleh yang memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Di sini dikatakan memungut persepuluhan. Lewi harus memberi persepuluhan bagi Melkisedek. Dan lebih rendah memberikan persembahan bagi yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi memberkati. Melkisedek memberkati Abraham dan Lewi. Melkisedek memungut persepuluhan dari Abraham dan Lewi. Jadi Melkisedek dengan kata Kantonis, satu yang luar biasa, lebih lihai dari Lewi. Dia lebih tinggi, ini istiadat dari orang Lewi. Kalau menurut istiadat orang Lewi, ia tidak boleh lebih tinggi daripada orang dari Lewi. Lewi harus memberi persembahan kepada dia, menerima berkat dari dia. Kita masuk pada subtema yang kedua, ayat 11 sampai dengan 19, membawa kita pada di hadapan Tuhan. Dengan tema lagi, Yesus adalah imam yang membawa kita kepada hadapan Tuhan. Lebih pendek lagi, yang memberi kita menghadap pada Tuhan. Di subtema pertama dikatakan Yesus lebih tinggi daripada Lewi. Di subtema kedua yang membawa kita pada hadapan Tuhan, menurut istiadat orang Lewi tidak bisa menghadap di hadapan Tuhan. Tetapi karena Yesus dengan peraturan Melkisedek bisa membawa kita di hadapan Tuhan. Karena Lewi adalah imam dunia. Yesus menurut peraturan Melkisedek dia adalah anak Allah. Dia adalah milik Allah.
milik surgawi. Ayat 11 sampai dengan 19. Ini satu ayat yang sangat penting. Di ayat ke-11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Beribu-ribu tahun yang berlalu, orang Israel, orang Yahudi masih dalam istiadat dari orang Lewi, yaitu memakai dengan menerima Taurat, melakukan Taurat. Maka dikatakan oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Hukum Taurat, persembahan bisa membawa kesempurnaan, maka tidak perlu lagi ada Melkisedek, peraturan Melkisedek. Di sini dikatakan bahwa hukum Taurat tidak sempurna. Di dalam kebiasaan istiadat, imam tidak bisa membawa pada mencapai kesempurnaan. Di ayat 12 dikatakan, sebab jikalau imamat berubah dan sendiri akan berubah pula hukum Taurat itu. Karena sekarang ada Yesus adalah imam yang dibangkitkan, maka imamat berubah, tidak lagi mengikuti imamat Lewi yang lama. Karena imamat yang lama Lewi tidak bisa mencapai kesempurnaan. Maka sekarang agar memberi kesempurnaan dengan cara menurut peraturan Melkisedek, sebab di sana disengkenakan. Sebab ia yang dimaksud di sini termasuk suku lain dari suku ini, tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah, yaitu orang yang menurut peraturan Melkisedek, dia adalah bukan dari suku Lewi, dia dari suku lain, di luar suku Lewi. Dan dari suku itu tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ini menunjukkan tentang suku Yahuda. Seperti dikatakan di ayat ke-14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yahuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Di sini saya tidak menerangkan lebih banyak. Yang di ayat ke-16 dikatakan yang menjadi imam bukan berdasar peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus adalah yang diutus oleh Tuhan. Dia menurut peraturan Melkisedek sehingga dia menjadi imam yang besar yang abad selama-lamanya. Dia bukan dari suku Lewi. Dia tidak termasuk suku Lewi. Dia dari yang lain yang diangkat oleh Tuhan. Dia tidak sama seperti orang Lewi yang menurut peraturan manusia.
tetapi ia berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus yang datang di hadapan kasih karunia sebagai perintis yang tidak menurut peraturan kelemahan, tidak sempurna, yang tidak bisa menolong, tetapi dia adalah hidup yang tidak dapat binasa. Dia berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia diangkat menjadi imam besar. Ini adalah peraturan hidup. Dia berkuasa. Di ayat ke-17 dikatakan, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di Mazmur 114 ayat keempat. Di perjanjian lama, di Mazmurnya Daud juga pernah dikatakan bahwa dia adalah imam yang besar. Di Mazmur juga dikatakan dia diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Dikatakan bahwa dia juga diangkat sebagai imam untuk selama-lamanya. Sebelumnya di ayat ke-11 juga dikatakan memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum tidak mempunyai kekuatan karena tidak berguna. Dulu peraturan dari Lewi, hukum dari Lewi yaitu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Yesus, dia tidak binasa, tidak dapat binasa. Dia mempunyai berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa dan hidup yang abadi. Dulu adalah satu hukum yang dibatalkan, itu adalah hukum yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak berguna. Dan sekarang mengadakan perubahan. Sebab itu hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Yang dikatakan dia membawa kita di hadapan Tuhan dahulu. Maka dulu hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Yesus Kristus dengan hidup yang tidak binasa membawa kita lebih sempurna lagi. Dengan mengandalkan dia membawa kita di hadapan Tuhan. Yesus adalah imam besar selama-lamanya. Tidak menurut dari hukum dari orang Lewi. Dari Lewi, dia sebagai perintis yang memimpin kita di hadapan Tuhan. Istiadat dari orang Lewi lemah, mempunyai kelemahan, tidak punya kekuatan, tidak berguna, tidak bisa membawa kita di hadapan Tuhan. Bahkan Imam Lewi juga harus memberikan persembahan bagi dirinya sendiri, tetapi Yesus tidaklah demikian. Dia berjalan di hadapan kita. Dia membawa kita di hadapan kasih karunia Tuhan, yaitu di hadapan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Kita melihat di subtema yang terakhir, ayat 20 sampai dengan 28 dengan tema selamanya yang memberikan kesempurnaan bagi kita. Dia memberi kesempurnaan bagi kita untuk selama-lamanya. Mengapa?
Mengapa dia bisa memberikan kita kesempurnaan? Ayat 22 sampai dengan 25. Di situ memperbincangkan terus dia adalah imam dari Tuhan. Maka karena yang ditetapkan oleh Tuhan, ia ditetapkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Yang maka di sini dikatakan dia adalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Di sini dia ditetapkan oleh Tuhan, maka dikatakan juga bahwa Tuhan tidak akan menyesal. Dia adalah imam besar Yesus. Dia dengan sumpah Tuhan, ia ditetapkan oleh Tuhan untuk selamanya menjadi imam yang besar. Di ayat 20 dikatakan, sama hal itu yang tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Di ayat 21 dikatakan, tetapi ia telah dengan sumpah yang diucapkan dengan firman-Nya Tuhan tidak yang telah bersumpah, ia tidak akan menyesal kalau engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Imam Lewi, Tuhan tidak pernah bersumpah tentang mereka, tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan bersumpah tentang Yesus, bahwa dia adalah imam yang untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ia adalah yang dari sumpah dari Tuhan. Maka dia selama-lamanya dan tidak akan beralih kepada orang lain. Dia tidak akan berubah dan juga Tuhan tidak mengubah. Di ayat 25 dikatakan, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus membawa kita di hadapan Tuhan. Dia hidup selamanya, senantiasa hidup. Dia menjadi pengantara kita. Dia tahu akan kelemahan kita, akan kekurangan dia. Dia sebagai orang manusia juga menghadapi penderitaan. Dia tahu akan percobaan dan dalam penderitaan dia sangat mengerti paham akan perasaan manusia, tetapi dia tidak pernah berdosa. Karena dia juga mempunyai darah daging seperti kita sama. Dia yang membawa kita di hadapan Tuhan, sebab imam besar yang kita perlukan, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Bahkan dia yang memiliki, bahkan dia mempunyai hidup yang tidak binasa. Dia mempunyai kekuatan yang menolong kita sampai penghabisan. Mengikuti dia, kita bisa menghampiri tata kasih karunia. Kita mempunyai kuasa dan juga kita tidak bisa
binasa, kekurangan. Di sini dikatakan juga bisa membawa kita pada kesempurnaan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Kita, karena keterbatasan waktu, kita masuk di ayat 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Dulu istiadat lama menetapkan orang-orang menjadi imam, tetapi di sini tetapi sumpah yang diucapkan yang menetapkan ia menjadi imam besar. Dia menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Di kitab Ibrani seringkali timbul kata menjadi sempurna di ayat ke-28 ini, yaitu menjadi sempurna, yaitu kesempurnaan. Dan juga di depan juga dikatakan di ayat 11 juga dikatakan tercapai kesempurnaan dalam satu arti. Imam Lewi yang lama tidak bisa membawa kita pada kesempurnaan karena mereka juga mempunyai kelemahan, tidak bisa membantu kita. Tetapi Yesus, dia mempunyai hidup yang tidak binasa. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia menjadi perintis bagi kita yang bisa menetapkan, membawa anak-anaknya masuk sampai kesempurnaan. Dia dengan demikian membawa kita mencapai kesempurnaan. Karena apa yang diucap lewat sumpah Tuhan, ia tidak akan menyesal. Dia juga sama seperti dia mempunyai hidup yang tidak binasa. Dia juga seperti kita sebagai manusia. Jadi kita mengikuti dia, menghampiri tata kasih karunia Tuhan, mengikuti dia, maka kita selamanya akan mendapatkan kesempurnaan yang untuk selama-lamanya. Kalau kita mengikuti istiadat lama Yahudi atau mengikuti dunia, maka kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Kita melihat Yesus mempunyai kekuasaan hidup yang tidak binasa. Dia yang sanggup membawa kita di hadapan Tuhan. Dia mati bagi kita, menghapus segala dosa kita agar kita disempurnakan. Sehingga kita di hadapan Tuhan, kita mendapatkan peristirahatan, perhentian, mendapatkan belas kasih sayang, mendapatkan pertolongan. Walaupun kita sekarang menghadapi bagaimana kesulitan, Tuhan Yesus sangat mengerti akan kamu. Dia selamanya hidup berdoa bagimu. Tuhan karena kasih-Nya menyelamatkan kita. Bagi orang Israel, orang Lewi istiadat Lewi tidak bisa membantu, menolongmu. Dia lemah. Hanya Yesus, anak Allah, yang sanggup menolongmu. Bagi kita semua bersyukur kita tidak mempunyai istiadat Lewi.
Jadi kita agak sulit memahami tentang kitab Ibrani ini. Kita mudah menerima Yesus penolong bagi kita untuk selamanya dan mempunyai kekuasaan hidup yang tidak binasa. Jadi semua kita yang bisa menolong kita. Jadi saudara semua, demi ini kita harus bersyukur. Hari ini kita sebagai imam di hadapan Tuhan, kita juga harus bersyukur. Sekarang di dunia ini banyak orang hidup dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia, kasih karunia Tuhan. Bumi menghasilkan bagi kita hanya dengan satu syarat: kita harus lewati jalan penderitaan Yesus. Kita jangan melewati jalan yang lain. Saya mengingat kembali pada 20 tahun yang lalu Tuhan memimpin saya, membawa saya datang ke Hong Kong. Saya mengikuti, saya menjual segala yang di Kanada, kemudian saya balik ke Hong Kong. Saya setia pada tempat ini. Saya mengikuti Tuhan. Sampai sekarang 20 tahun saya merasakan, menerima banyak sekali berkat dari Tuhan. Dunia lemah, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Bahkan saudara-saudari semua tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita di sini punya kekuatan, kita menjadi terang Tuhan dan berbicara tentang Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Saya masih ingat di tahun 2014 di demonstrasi saya juga, anjing saya waktu itu juga mati. Karena saya mau mengantar untuk anjing saya untuk diabukan. Kalau bagi binatang, kalau untuk yang mati untuk dijadikan abu, itu ada satu toko yang khusus. Saya di dokternya hewan, mengambilnya jasadnya Kindness, anjing saya bertelepon. Kindness, saya mempunyai satu permintaan. Karena Kindness pada waktu dia masih hidup, duduknya sangat indah sekali. Cara duduknya sangat bagus sekali. Dia tidak seperti anjing lain, cara duduknya seperti singa. Kaki depan berdiri di depan. Tangannya ke depan dan mengangkat kepalanya. Jadi saya minta satu permintaan. Pada satu Kindness waktu diperabukan, minta didudukan seperti bukan dibaringkan, dia duduk di atas, tangannya taruh di depan, kayak di belakang, kayak orang sujud baru diabukan. Boleh, mereka bilang bisa. Dan berkata, terima kasih Pastor Joshua. Karena dalam demonstrasi di Chimchung, sebagai orang Kristen sangat sulit sekali, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mengambil keputusan. Banyak sekali kata-kata tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya melihat di pengajaran dari gerejamu lewat online, saya sangat berterima sekali Engkau memberi kekuatan. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya memberkati doa berkat bagi mereka. Jadi walaupun dalam masa kesulitan, kita punya kekuatan untuk memberi kesaksian kepada kesaksian Tuhan. Kita berjalan dalam jalan penderitaan Yesus.
maka kita mempunyai kekuatan menghampiri tata kasih karunia, kita mendapatkan kekuatan dan menerima pertolongan pada waktunya. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan memberkatimu. Saudara-saudari semua, mari kita bangkit untuk memuji Tuhan. Kita, Yesus sebagai penolong bagi kita pada setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami agar kami mempunyai kekuatan berjalan di jalan-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah juru selamat kami, penyelamat kami. Karena ada Engkau, kami tidak perlu lagi hidup dalam hukum Taurat. Tuhan, kami sekarang hidup dalam air kehidupan-Mu, dalam kekuatan-Mu. Saudara semua, kita berdoa bagi hidup kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita hidup dalam kuasa-Nya Tuhan. Dan juga kita bersama berdoa untuk keluarga, untuk Israel. Israel adalah umat-Mu, kita juga adalah umat Tuhan. Kita berdoa untuk Israel, agar segera setiap keluarga kembali pada Tuhan.
keluarga diselamatkan. Segala orang Yahudi yang masih terbelenggu dalam hukum Taurat, semuanya harus mendapatkan kebebasan, semuanya harus mendapatkan keselamatan, setiap keluarga mendapatkan keselamatan. Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga Israel di tangan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan semua mereka mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemerdekaan, dan seluruh di Israel mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Di hari ini kitab di ayat ke-16 dikatakan, ia menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Di kitab Ibrani ini memberitahukan kepada kita, hukum Taurat tidak bisa membawa kita pada kesempurnaan. Hukum Taurat tidak bisa membawa kesempurnaan pada dunia ini. Hanya Yesus Kristus. Kita berseru pada Tuhan, kita berdoa Tuhan kita mendeklarasikan agar kekuasaan ini ada dalam hidup kita sehingga kita mendapatkan kesempurnaan. Kita berdoa, kita serahkan segala bingkai-bingkai masa lalu kita terhadap hukum Taurat kita, segala bingkai-bingkai beban kita serahkan pada Tuhan. Kita deklarasikan segala peraturan-peraturan yang berdasarkan manusia kita serahkan pada Tuhan, dan kita deklarasikan semua peraturan-peraturan manusia semuanya dari hidup kita mendapatkan kebebasan, dilepaskan dari hidup kita sehingga kita bisa hidup merdeka. Yesus, kami datang hadapan-Mu. Segala peraturan semua kami serahkan padamu. Yesus, kami mendeklarasikan hanya Engkau adalah yang hidup yang tidak dapat binasa. Saudara semua, kita di dalam roh kita berdoa, kita bisa menggunakan bahasa roh, kita mendeklarasikan bahwa hidup yang tidak dapat binasa ada di antara kita. Tuhan, karena penderitaan-Mu sehingga kami mendapatkan kesempurnaan. Roh Kudus, kami berterima kasih. Roh Kudus yang terkasih, kami berterima kasih padamu. Yesus mempunyai kehidupan, kekuasaan yang hidup sehingga kami tidak bisa mengandalkan hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat mempunyai kelemahan, tetapi Engkau memberikan kami kesempurnaan. Tuhan, kami tidak sanggup untuk lepaskan semuanya. Tuhan, kami punya kelemahan. Tuhan, kami mohon hanya Engkau-lah ya Tuhan. Dengan bersandarkan pada Engkau, Engkau adalah selamanya iman yang besar. Kami selamanya mengikuti-Mu.
berpandang padamu, tidak menyimpang kiri dan kanan. Kami datang di tata kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di dalam hidup kami atas keselamatan yang bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bagi saudara staf gereja 611, para peraja dan saudara-saudara. Kita berdoa untuk diri pada kita semua. Di ayat kelima 16 dikatakan, sebab itu marilah kita berpandang dengan para keberanian menghampiri tata kasih karunia lewat Yesus Kristus, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa menggunakan pasal 14 ayat 16. Kita berdoa pada Tuhan. Apa yang kita perlukan, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengerti akan kekhawatiran, akan kegelisahanmu, kekhawatiranmu. Tuhan menyelamatkanmu, Dia menyelamatkanmu sampai ke penghabisan. Dia berdoa bagimu. Segala bebanmu, ketidakberdayaanmu, Dia juga seluruhnya memahami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau selamanya hidup. Engkau selamanya hidup. Seperti dikatakan di ayat ke-25, sebab Engkau hidup senantiasa. Engkau hidup selamanya. Dan juga karena atas segala yang Tuhan telah bersumpah, Ia tidak akan menyesal. Yesus, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau selamanya yang berdoa bagi kami. Saudara semua, staf gereja semua, kita datang di hadapan Tuhan, kita dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan apa yang kami doakan semua Engkau telah mendengar. Bahkan Engkau telah berdoa bagi kami dan Engkau menggenapi bagi kami. Saudara semua, mari kita berdoa untuk Hong Kong dan seluruh dunia, karena Tuhan kita adalah imam yang hidup selama-lamanya, yang senantiasa hidup karena Tuhan mendengar setiap seruan Dia akan membuatkan mujizat bagi kita. Kita berdoa untuk seluruh dunia ini. Engkau menggenapi segala masalah kami. Engkau memberikan hidupku menjadi sempurna. Engkau selamanya dalam hidupku, jaminan dalam hidupku. Tuhan, Engkau yang kami kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudari semua, masalah manusia sering mengandalkan akan hukum Taurat, peraturan-peraturan. Karena ini bisa dipegang dan bisa dijalani. Kita bisa mengendalikannya.
Tetapi Yesus, Dia adalah anak Allah. Dia punya kuasa hidup yang tidak binasa. Dengan kuasa dari hidup sebagai imam besar bagi kita. Dia berjalan dalam jalan kehidupan, bukan berjalan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa membantu mempunyai kelemahan dan tidak berguna. Tetapi kehidupan punya memiliki kuasa. Tuhan membawa berjalan pada jalan kehidupan, bukan jalan hukum Taurat. Jemaat dari Yahudi, mereka mudah berjalan pada hukum Taurat, jalan hukum Taurat, bukan jalan kehidupan. Kita sebagai Kristen, orang Kristen, kita juga punya pengaruh. Yesus sesungguhnya adalah kehidupan, tetapi kita sering menganggap Dia sebagai hukum Taurat. Kita tidak berjalan dalam jalan kehidupan. Bagi kita semua, hari ini jalan kehidupan, yaitu dalam keadaan kita sekarang. Kita harus terus berjalan pada jalan Yesus Kristus. Kita tidak menghindari penderitaan dan kesulitan. Kita harus hadapi. Tetapi kita dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, menghampiri kasih karunia, tata kasih karunia untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan bagi kita. Kalau kita mengandalkan hukum Taurat, kita tidak bisa mendapatkan semuanya itu. Mari kita pejamkan mati. Kita lepaskan hukum Taurat. Kita kembali pada jalan dalam kehidupan, yaitu di dalam Yesus. Kita mengikuti Yesus, menghampiri di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Tuhan membuatmu sempurna, memberikan pertolongan bagimu, mendapatkan pertolongan di hadapan Tuhan. Terima dari Tuhan kekuatan dan hidup, agar kita di dalam keadaan kita sekarang ini mempunyai kekuatan, punya kehidupan, punya damai. Yesus adalah Raja Damai. Raja Damai. Dia adalah anak Allah. Yesus ini adalah yang berdoa bagimu di hadapan Tuhan. Dari kursi karunia ada kuasa, kekuatan turun, punya kehidupan turun. Kamu bernapas, terimalah. Mohon Tuhan memberikan satu hari kekuatan bagimu. Setiap hari memberi kekuatan bagimu. Setiap hari memberikan kepadamu apa yang kamu perlukan. Melepaskan engkau dari segala percobaan dan yang jahat. Tuhan melindungimu, mengangkatmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Besok ketemu lagi.